Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada di tempat ini itu karena semua anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai doa persekutuan pada malam hari ini. Biarlah hadirat Tuhan hadir di sini dan siap memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
surga, kami berterima kasih dan bersyukur pada malam hari ini ya Bapa. Kami ada di sebagaimana ada di tempat ini itu karena semua kebaikan dan anugerah Tuhan ya Bapa. Kami akan memulai doa persekutuan pada malam hari ini. Kau hadir dan berkati kami ya Bapa. Berkati yang akan melayani pada malam hari ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua yang hadir. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan doa pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Silahkan duduk Yesus. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilahkan. Ya, shalom, selamat malam. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan. 1 minggu yang lalu saya disibukkan dengan PPDB, masuk anak sekolah ya. Dan memang saya ada kerinduan anak saya yang kecil, Sebastian, masuk ke negeri, SMK Negeri 1 ya. Itu adalah sekolah kejuruan yang favorit di Cimahi. Saya berdoa, saya persiapkan seluruh berkas-berkasnya. Dan pas saat pendaftaran ada masalah. Itu surat keterangan sehatnya harus dari puskesmas, tidak menerima dari klinik. Saya ubah pergi lagi ke puskesmas. Saya daftarin lagi lewat online. Puji Tuhan, daftarnya berhasil. Setelah itu kan ada seleksi Bu ya. Kita menunggu, pas 3 hari lagi menunggu hasil seleksi, anak saya ngomong, katanya aku
kurang yakin, katanya udahlah cabut berkas, jangan begitu, kamu anak Tuhan, harus siap apapun yang terjadi. Saya doa, bawa doa dia, berdoa, kamu berdoa, cari pertolongan Tuhan. Saya doakan, terus doakan, karena kalau saya jujur saya berdoa itu mungkin ada 5 kali ya sehari. Masih samalah dengan tetangga saya ya, 5 waktu dia. Terus saya doakan, saya ajak istri, Mbah juga, Bu tolong doain biar ada apa? Ada kekuatan, ada pengharapan dalam Yesus. Pas hari Jumat saat penentuan jam 11 itu saya cek, ya skornya lumayan ya 925. Saya yakin dan percaya itu pasti keterima. Pas pengumuman apa yang terjadi? Tidak diterima. Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau tidak menyediakan tempat di sini untuk anak saya. Tapi yang saya khawatir apa? Anak saya takutnya ngedrop, takutnya kecewa ya. Saya tanya, kamu nggak apa-apa nggak diterima di SMK Negeri 1, nggak apa-apa. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan memang Tuhan udah siapkan ya segala sesuatunya. Saya langsung oper alih ke swasta yang ada di Sangkuriang. Itu dengan biaya yang cukup ya, karena namanya swasta pasti biayanya besar. Tapi puji Tuhan, sebelum daftar istri saya jujur aja mendapat arisan ya. Tuhan tolong untuk biayanya. Jadi segala sesuatu saya serahkan kepada Tuhan. Tidak sia-sia mengikuti Yesus. Semuanya dikendalikan sama Yesus. Cuman yang apa? Ragu-ragu kita. Sehingga kemuliaan Tuhan itu hilang ya. Rasa kepercayaan diri kita terhadap kuasa Tuhan tuh seringkali kita dibawa iblis itu jangan gitu ya. Jadi seolah-olah kita nggak percaya lagi. Tapi pas saya daftar ke sana biaya Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan, itu aja. Tetap Bapak Ibu Saudara kita berharap kepada Yesus. Itu aja, terima kasih. Ya, apapun pergumulan kita belajar mengandalkan Tuhan. Memang tidak mudah mengucapkan syukur, apalagi dalam pergumulan. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita anak Tuhan dan kita percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada lagi? Mungkin ibu yang sudah Pak Dani. Ya saudara-saudara, begini, saya sebagai gembala jemaat itu ratug ya, hati saya tuh akan kedatangan tim dari Korea. Nah, itu berita yang saya terima tuh robah-robah. Tapi yang terakhir kemudian saya dengar berita dari ketua umum kita nih, hasil sidang raya luar biasa. Dia katakan, mohon cenah pertolongan karena kami di Bandung ditolak. Jadi kasihan ini tim Korea ini, juga tim dari GGP Shalom yang sudah merencanakan ini dan itu, ternyata ditolak oleh Dinkes kalau nggak salah ya. Itu tidak diizinkan mereka bergerak di Bandung. Tapi kemudian saya mendengar itu diterima di Lembang, di Sespim lagi ya. Itu sekolah para jenderal itu polisi di Lembang, mereka terbuka. Nah mestinya di Sespim dulu menurut saya, baru di Bandung bergerak ya. Tapi puji Tuhan, jadi dengan memang dengan tiba-tiba saya dapat kabar begitu. Nah langsung saya bersyukur untuk Ibu Susan nih, karena itu dia membawahi diakonia. Langsung Ibu Susan bikin daftar itu ya, orang-orangnya siapa. Puji Tuhan ya. Juga saya bersyukur untuk Yermi nih, dia juga kerja cepat nih. Wah, saya bilang Prof nih benar-benar nih, ya puji Tuhan. Jadi waktu mereka datang, kemudian saya dengar kami, ya kita nih harus menyediakan makanan untuk orang-orang kita saja. Karena kalau orang Korea katanya itu makannya hati-hati. Jadi saya pikir memang perlu dijaga di makanan. Untung kita tidak menyediakan sebenarnya. Tapi kemudian kenyataannya saya lihat lalaparan ini orang Korea ini. Akhirnya si Yermi beli makanan itu langsung aja mereka makan di sini. Terus saya perhatikan ada 1-2 yang nggak doa. Oh saya bilang mereka kelaparan betul-betul. Mereka pulang dari Lembang itu. Pulang dari Lembang.
Tapi puji Tuhan, mereka puas untuk pelayanan kita sekalian nih. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Sampai dia manggil saya tuh Koko nih pendetanya. Pastor Kang Jusuk. Pastor Kang Jusuk. Dia manggil saya kakak. Mestinya dia manggil saya papa loh. Karena dia baru umur 51, 52. Ya masih muda dia. Tapi udah jadi pastor di sana gitu. Sebenarnya saya ingin ngobrol lagi lebih lanjut. Karena saya punya tanah segini nih, saya ingin bikin sekolah gitu ya. Ya siapa tahu Tuhan sediakan melalui dia gitu. Nah, karena adiknya Pak Hendriana tuh dia masuk di STTB kalau nggak salah dia. Kemudian lulus, kemudian jadi gembala dia. Satu gereja yang ada di dalam itu di Pagarsi, di Ganggang itu. Tapi dia bisa bangun gereja, juga bangun sekolah dia. Cukup besar itu, tanahnya hampir sama dengan kita. Saya bilang, nah itu dapat bantuan dari Korea dia. Wah puji Tuhan. Ya, oleh karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun belum sempat saya singgung soal tanah yang sebelah nih. Saya rencana mau bikin sekolah. Tapi mungkin nanti waktu-waktu akan datang lah. Tolong doakan. Nah kemudian saya dapat info lagi. Untuk GGP yang ada di Kota Baru nih. Kami akan mengadakan rapat lagi. Waktu yang akan datang nih. Dari 10 mundur 1. Jadi tinggal 9 gereja nih. Nah, kami iuran tiap bulan tuh 500.000. Jadi yang 9 nih yang iuran. Nah, puji Tuhan untuk gereja Katolik itu sedang dimulai nih pembangunannya. Ya, puji Tuhan Katolik menang karena itu udah berapa tahun sebelumnya mereka berjuang di sana. Kemudian di Katolik itu kan juga banyak perwira militer. Nah itu juga mungkin turut berjuang sehingga akhirnya keluar. Puji Tuhan. Ya, dukung terus dalam doa untuk nanti pembangunan GGP di Kota Baru. Ya, di anggota jemaat kita juga sudah ada yang siap dukung. Nah kemudian saya dengar di GGP Shalom itu sudah berapa banyak pada beli, itu yang punya uang, punya berkat, pada beli di Kota Baru. Puji Tuhan, saya juga dapat dukungan bahwa mereka juga akan bantu nanti. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih Om Dani, Pak Agus untuk saksiannya. Sangat memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu
Kita berdoa, kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Mari Tuhan, lindungi keluarga kami yang ada di tempat lain dan mungkin mereka dalam perjalanan. Kami minta biarlah darah Kristus melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Roh Kudus ini kami mohon pengajaran-Mu, pengurapan-Mu, dan juga keterangan-keterangan yang diperlukan supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami berakar di dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan semua saudara ya. Ini Pak Agus doa yang kelima hari ini ya. Karena Pak Agus subuh udah doa ngikut. Ya latar belakang Pak Agus kan dulu ya Muslim ya. Dan dia berdoa 1 hari 5 kali doa. Jadi sudah dia percaya dia melakukannya 5 kali. Nah ini yang kelima Pak. Ya Pak Agus ya. Ya sembahyang sesudah maghrib apa ya? Asar. Ya, Isya, ya nanti subuh. Nah mari kita buka dari Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ini pengalaman Abraham dengan keponakannya yang namanya Lot. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 14 kaum wanita, 15 kaum pria. Kaum wanita ayat 14, kalau enggak lihat di handphonenya silakan ada di depan. Silakan kaum wanita, 1, 2, 3. Sama-sama pria 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wanita. Pria. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sama-sama. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, saudara, coba kita lihat pasal 12. Pasal 12 ayat 1. Abram dipanggil Allah. Abram dipilih. Dan kemudian ia dipanggil karena Allah punya rencana. Khususnya bagi Abram dan keturunannya. Artinya Tuhan juga punya rencana untuk hidup saudara. Untuk hidup anak-anak saudara. Untuk hidup keturunan saudara. Karena kita dikatakan termasuk keturunan Abraham dari sisi iman di dalam Kristus. Ya. Nah, panggilan firman Tuhan kepada Tuhan berbicara kepada Abram, dia bilang pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara, pergi dari sanak saudara. Hanya Abram dengan Sarai istrinya. Sarai pada waktu itu mandul. Itulah sebabnya ada langkah yang tidak tepat dilakukan oleh Abram. Kata Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Artinya hanya mereka berdua, nggak boleh ada keluarga yang lain. Tapi kemudian ayat 4. Ayat 4. Abram taat. Tetapi
Karena mereka nggak punya anak, dibawanya lah si Lot. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Benar, ya, taat sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Karena dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi pas, tepat. Tetapi itu baru koma. Di sana dikatakan, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu Abram sudah mencapai umur 75 tahun dan tidak punya anak. Sebab itu keponakannya, walaupun tidak ditulis, tidak ada keterangan di situ, bahwa dianggaplah Lot itu anak mereka. Ya. Begitu ingin untuk taat kepada Tuhan, tetapi ditambah sedikit. Karena lihat kebutuhan, lihat keadaan. Dan itu manusiawi. Tetapi kalau Tuhan udah bilang begini, harus begitu, harus begitu. Jangan begini ditambah, begitu ditambah. Jadi Lot. Dan Lot ini menjadi sumber masalah bagi Abram. Saudara, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, apa aja yang Tuhan omongin gak usah ditambah-tambah. Ya. Kan saya menolong keponakan saya. Kan saya belum punya anak. Ya. Tidak ditulis, tetapi ini adalah tafsiran. Karena Lot dibawa kemana-mana sama Abram. Ya. Nah, sekarang pasal 13. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ketika mereka keluar dari Haran, asalnya sih di Ur Kasdim ya, asalnya. Tetapi Tera bapaknya Abram itu pindah, bawa keluarganya pindah ke Haran. Ya. Dan kemudian panggilan Tuhan kepada Abram di Haran. Dan kemudian dia mulai melangkah dengan iman, dia nggak tahu tujuannya, tetapi yang jelas di dalam pasal 12 ketika dia ada di satu tempat, Tuhan menampakkan diri sama Abram. Kejadian 12 ayat yang ke-7, mulai dari ayat 6. Ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa yang dibuat Abram ketika Tuhan datang menampakkan diri? Apa yang didirikan oleh dia? Mezbah. Bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Ya. Dan setiap dia pergi, dia bergerak, di satu tempat dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang memanggil dan memanggil nama Tuhan. Ya. Tuhan berfirman, Tuhan menampakkan diri, tetapi kemudian tidak terjadi sesuatu dalam kurun waktu yang tidak diterangkan di sini, karena Abram pergi ke Mesir karena ada kelaparan pada waktu itu, ya, di Kanaan. Dia pergi ke Mesir, masuk ke sana, dan ada masalah bahwa Abram tidak mengakui Sarai itu istrinya. Sehingga orang Mesir melihat begitu cantiknya Sarai. Kalau Abram umur 75, Sarai kira-kira umur 60 gitu ya. Atau umur 50 itu. Cantik sekali ditulis oleh Alkitab. Ya, bahwa Abram di Mesir. Sebelum dia masuk ke Mesir, Abram ngomong ke Sarai, Rai atau ya Umi, ya dia manggil Umi Sarai, ya atau Mam, ya Yayang, ya. Engkau adalah seorang perempuan yang cantik. Nanti kalau orang Mesir lihat engkau, wah mereka akan berkata itu istrinya, nanti aku dibunuh. Laki-laki pengecut juga ya.
Dibilang bapak orang beriman tapi pengecut. Ya, dia bilang, udah nanti kamu jangan ngaku istri aku ya. Nah, sampailah ke istana. Dan kemudian didengar oleh Firaun, diambil si Sarai dibawa ke istana. Untung belum terjadi apa-apa karena tulah menimpa Mesir. Dan kemudian Firaun tahu bahwa Abraham itu bukan saudaranya. Walaupun tahu paribannya, ya, tapi bukan saudaranya, tapi istrinya. Dan akhirnya Abraham disuruh pergi. Dikasih domba, dikasih budak, dikasih nambah hartanya si Abraham karena ngebohong. Bagus juga ya. Gara-gara tidak mengaku istri, bilang itu adik, dan hampir saja Firaun melakukan yang tidak baik buat Sarai. Tuhan pembela, amin. Tuhan pembela bagi para istri, amin. Ini nampak sekali kuasa Tuhan dalam perjanjian lama. Bahwa istri yang tidak berani bicara kepada tidak berani untuk menyanggah perkataan suaminya. Tapi Tuhan membela. Ya. Ini sangat dahsyat saudara kuasa Tuhan. Ya. Dan akhirnya Abraham pergi meninggalkan Mesir. Ya. Nah, kemudian mereka ada di tanah Negeb. Abraham sudah punya kekayaan, banyak ternak, perak, emas, banyak pegawainya. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan setiap akhirnya dia sampai antara Betel dan Ai, tempat dia dulu mendirikan mezbah. Di situ lagi dia memanggil nama Tuhan dalam perjalanannya. Nah, ternyata ada pertengkaran antara anak buahnya si Lot dengan anak buahnya Abram. Tolong nanti dibaca kembali, gara-gara soal apa? Soal air, ya. Soal, ya. Mereka sudah terlalu banyak, nggak bisa lagi mereka sama-sama. Terjadi perkelahian. Lalu Abram manggil Lot, harusnya Lot mengalah. Tapi Abram manggil, jangan ada perkelahian ya antara kamu sama aku, antara pegawaimu sama pegawaiku. Kan kita ini masih saudara, kita ini masih hubungan keluarga. Oke, sekarang kamu pilih mau yang mana? Dia kasih kesempatan Lot untuk memilih. Rendah hati juga Abram ya. Orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah memberikan dampak, dia mau rendah hati. Mendahulukan orang lain. Silakan Lot pilih. Dia pilih yang bagus, yaitu lembah Yordan. Dekat-dekat dengan Sodom dan Gomora. Abraham hanya dikasih yang ya, karena sudah Lot pilih duluan, maka Abraham ya tinggal sisanya yang tidak subur. Jadi seluruh lembah Yordan dipilih sama Lot. Tapi Lot sudah mendekati dengan Sodom dan Gomora, dekat-dekat dengan dosa, dekat-dekat dengan ya, kejahatan orang Sodom dan Gomora. Ya. Akhirnya Lot berpisah. Pada waktu Lot berpisah, Allah kembali berfirman. Di situ saudara, dahsyatnya. Pada waktu yang menjadi kerikil-kerikil pengganggu, diangkat, dicabut, dibuang, baru Allah berfirman kepada dia. Saudara, saya tadi melayani di Kebon Waru. Tuhan mengingatkan saya mengenai spesialis pelayanan penginjilan dengan gambar hati manusia. Saya bilang, ya Nek, ya, tolong bukain pintu, Pak mau ngambil gambar hati manusia. Ya Nek nggak dapat, jadi saya ambil. Dan kemudian saya memang sudah siapkan, mempelajari lagi karena sudah lama. Dan akhirnya saya kasih, ternyata belum ada satupun
yang pernah melihat gambar itu. Ya. Saya tantang mereka untuk terbuka, hati diubah. Kalau hati diubah, maka pikiran itu diubah, perasaan, kemauan diubah, sikap kita terhadap Tuhan diubah. Semua saudara-saudara adalah sekolah di sini, sekolahnya Tuhan. Tuhan sentil saudara. Ya. Supaya di sini bisa beribadah, kalau di luar nggak ada mau ibadah. Iya Pak, betul Pak. Berapa diputus? 8 tahun Pak, masih muda. Ya. Satu badan besar. Saya tidak tantang dan tidak ini karena memang waktu tidak mengizinkan dan ada tamu dari Jakarta untuk melihat LP itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, kalau masih ada hal yang mengganggu, Tuhan tidak bisa leluasa untuk menyatakan firman-Nya, kehendaknya. Apakah itu kesombongan, apakah itu rasa rendah diri, apakah itu menganggap bahwa segala sesuatu bisa beres tanpa Tuhan, apakah itu kehendak Allah, pasti Tuhan bisa mengerti aku. Ya, Tuhan sudah terlalu mengerti dengan kita. Dan begitu dahsyat. Tuhan membuka wawasan lagi ketika Abram dapat yang tidak bagus karena Lot sudah pilih yang bagus. Tapi dia bilang, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini bicara tentang janji. Ya. Janji akan dialami. Janji Tuhan akan kita alami apabila kita mau memberi diri untuk seperti Pastor Kang kemarin mengatakan, kita merespon positif. Ada antusias. Ya. Akan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi gereja kita. Kalau kita berakar dalam firman, amin. Kita akan bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam puji-pujian, kita bertumbuh dalam syukur, dalam pujian penyembahan, kita bertumbuh di dalam penginjilan. Kalau kita berakar di dalam firman, berakar di dalam Kristus. Salah satu yang saya lihat di sini, bagaimana Abram mempunyai hati. Ada pertanyaan. Sebetulnya Allah yang datang kepada Abram, apakah Allahnya Musa? Allah yang menyatakan diri kepada Musa? Atau Allah yang juga menunjukkan diri kepada Ishak, kepada Yakub? Ya. Karena dikatakan dalam ayat 1 pasal 12 Allah berfirman. Artinya Allah berkata. Tetapi kemudian dalam ayat berikutnya Allah menampakkan diri kepada Abram. Dalam rupa apa? Ya, tidak dikatakan di situ. Tetapi memang Tuhan begitu dahsyat. Allah dalam perjanjian lama begitu ajaib, begitu heran, begitu luar biasa. Menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Dan di situ dipakai kata Tuhan YHWH yang memperkenalkan diri kepada Musa. Dia mengatakan, aku ada yang aku ada. Ya, aku ada dan aku selalu ada selamanya. Aku tetap ada. Allah orang Israel, Allah kita. Kita bisa mengatakan bahwa namanya yang Israel sembah adalah Yahweh, YHWH. Orang-orang Batak bilang Jehovah. Ya, Jehovah. Dan jangan mengatakan bahwa itu hanya milik daripada orang-orang saksi-saksi Jehovah. Tetapi kata Tuhan huruf besar TUHAN itu bicara ya Yahweh, huruf mati semua, tidak ada huruf hidupnya, dan kemudian ditambahkan supaya enak menyebutkannya YHWH, Yahweh.
Saudara, sampai-sampai Elia Miron ya ditanya tentang monoteisme Allah Abraham. Apakah sama dengan Allahnya teman-teman muslim? Apakah sama dengan Allahnya Israel? Dan Elia Miron menerangkan dengan sederhana dan dapat diterima bahwa Allah yang menampakkan diri kepada Abraham itulah Allah yang menampakkan diri kepada Musa. Allah yang ada. Dan orang-orang percaya pada masa kini mulai dari perkataan Yesus kepada seorang ibu ya, dari Samaria itu di sumur Yakub mengatakan saatnya akan datang bahwa orang-orang akan menyembah Allah di dalam roh. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, kita ini menyembah Tuhan yang wujudnya apa? Roh. Ya, hadap ke sini, hadap ke sana, kemana-mana. Tetap diterima oleh Allah. Tidak ada syarat tertentu. Malah Tuhan bilang bahwa Allah tidak ada di Israel. Dalam arti bahwa tidak lagi seperti apa yang dilakukan oleh Israel. Bahwa Allah itu hanya ada di Israel. Atau hanya ada di Gerizim. Tetapi Alkitab menulis Allah itu roh adanya. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah dalam rohnya. Ya. Jadi kalau saudara menyanyi, biarlah juga roh saudara dipacu. Ya, saudara main musik, biarlah roh saudara yang menolong supaya engkau dapat memainkan musik di dalam kuasa roh. Dan hanya Roh Kuduslah yang menolong. Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Dan Bapa mengirimkan Roh Kudusnya. Ini saudara, gereja kita harus bergerak di dalam Roh Kudus. Jangan lupa bahwa ibadah ini akan menjadi ibadah. Ya, setiap ibadah kita akan menjadi ibadah di dalam kasih dan kehendak Allah. Apabila Roh Kudus diundang dan diberikan kesempatan untuk sungguh-sungguh menolong anggota jemaat yang baru saja tidur jam 4 malam minggu atau jam 2 dan kemudian pagi-pagi dia datang dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan bertengkar bisa jadi mau berangkat. Ya, karena anak belum inilah. Saudara ya bisa lihat kalau yang punya anak-anak kecil apakah itu WL atau apa pasti terlambat ya datangnya ya. Karena memang ya seperti itu. Saya dengan Ibu Alma pada waktu Aldi masih kecil malah Aldi paling duluan. Dia sudah siap setiap ibadah. Dia paling duluan. Dan kemudian ya kamilah yang menerima tamu karena mulai dari jemaat yang sederhana. Ya 1, 2, 3 hanya di Batam gereja yang besar saudara. Jadi kami gembala saya menunggu di depan Ibu Alma. Ya, dan kemudian kami susun penerima tamu untuk menyambut tamu. Seorang bapak ketika mereka turun dari taksi langsung disambut. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Mari silakan nanjak naik ke gereja. Senyum kepada jemaat. WL juga harus senyum. Jangan tegang-tegang saudara. Ya. Roh Kudus sanggup menolong kita. Ingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong kita dalam setiap ibadah. Yang memberikan kemampuan kepada pengkhotbah dapat menyampaikan firman Allah dalam pengurapan roh. Sehingga jemaat boleh begitu dahsyatnya roh bekerja. Melalui hamba Tuhan bekerja kepada telinga jemaat. Dan mereka mengambil respon yang positif kepada Tuhan. Ini kunci daripada pertambahan gereja. Bahwa Roh Kudus, saudara boleh lihat ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani tapi tidak berdoa. Mereka hanya dengan daging dan kemampuan untuk mengatur gereja secara organisasi. Tetapi secara organ mereka tidak punya kemampuan. Ya, nol besar.
Sebab itu kita bersyukur Bapak Gembala dengan Ibu dan semua teman-teman boleh mengambil waktu untuk doa bersama. Ya, doa bersama, doa bersama, doa bersama. Itu kunci daripada bertumbuhnya gereja pada akhir zaman ini. Kalau tidak berdoa, menjadi umpan, roh jahat gampang. Kalau nggak bisa mama bapaknya, anak-anaknya, melalui anak-anaknya digojloh. Baru nanti orang tua bilang, aduh tolong doakan. Sebelumnya enggak. Karena dia menganggap mampu, tapi ketika mulai ada anaknya yang punya masalah, maka dia bisa datang kepada saudara seiman atau yang lain. Tolong doakan anakku seperti ini. Seperti saya katakan tadi, pada waktu Pastor Kang juga mengatakan bahwa Tuhan ketok, Tuhan palu. Tadi di LPX saya bilang, Tuhan sentil saudara-saudara. Ada yang 8 tahun, di Bancai ada yang 15 tahun, umurnya 19 tahun, kena hukuman 15 tahun. Ya, saya tanya gimana nih 15 tahun? Oh enggak apa-apa Pak, ya biar aku di sini juga bisa melayani. Ya, gimana mama sama itu? Ya, anak pertama, anak kedua, anak bungsunya aku Pak. Waduh saudara, 15 tahun karena kasus narkoba. Ya, dia melayani di LP. Saya katakan ini waktunya Bapak badan besar, betato, jadi WL. Dan sebelum mulai dia kanan dulu ya, kanan dulu. Oh dia orang Katolik, tapi dia nyanyi dengan sukacita. Tuhan sedang bekerja. Orang-orang tahanan boleh mendengar Injil. Nyanyian-nyanyian seperti pada zaman Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Mereka menyaksikan Kristus melalui nyanyian-nyanyian. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin menutup bahwa begitu dahsyatnya orang ini. Ibrani pasal 11 menunjuk dan menulis mengenai si Abram. Ini adalah orang yang beriman. Karena dia taat ketika dipanggil, dia memberi diri. Ya, walaupun dia hanya sebentar, tetapi janji kepada Abram untuk keturunannya. Saudara, janji apa dari Tuhan untuk saudara buat keturunan saudara? Apakah mau menjadi keturunan yang brengsek? Anak mantu yang tidak serius dengan Tuhan, seadanya. Itu menjadi pokok doa saya dengan saudara. Untuk anak mantu kita, cucu kita nanti. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk berdoa. Doakan mereka, tangisi mereka secara khusus. Saya sudah membayangkan Tuhan kalau Tuhan kasih cucu, wah. Menunggu cucu ya. Karena belum hamil anak mantu aku. Ya. Bukan anakku yang hamil ya. Tapi anak mantu. Ya. Menunggu, udah ngebayangin. Ibu Lingga juga dulu punya mainan. Karena di rumahnya pabrik mainan. Kasih kepada saya ya Bu Lingga ya. Ini buat cucu. Itu tahun berapa? 2017 rasanya. Yang ini udah tahun berapa? Urusan Tuhan, ya, keturunan. Abraham punya anak saja nanti umur 100 baru punya anak. Ya. Sarah sudah nenek-nenek, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Suruh ngelihat keluar, lihat langit. Tuhan bilang seperti itu nanti keturunanmu. Seperti pasir di laut, di pantai yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan akhirnya ada orang Sumedang menjadi anak-anak Abraham. Ada orang Solo Tigo, ada orang Balikpapan, ada orang Bandung, ada orang dari Kupang, ada semua kita dari Nias. Ini keturunan Abraham secara rohani.
karena beriman kepada keturunan Abraham yang namanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan menyatakan keturunan kita juga menjadi orang-orang yang beriman, yang serius pada zaman kini dan zaman yang akan datang. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan, doakan keturunanmu, cucu-cucumu, karena mereka harus tahu Tuhan punya rencana yang baik, yang dahsyat untuk mereka bagi pemberitaan Injil menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Dia penuhkan Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku tak bersyukur, berterima kasih. Amin.
puaskan. Naikkan syukur. Katakan terima kasih untuk iman yang Tuhan kasih. Terima kasih bahwa Tuhan mau memperhatikan keturunan kita. Terima kasih. Berterima kasihlah kalau engkau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa engkau mulai setia dan taat kepada Tuhan Yesus dalam perjuangan hidup ini. Kasih setianya kita tidak bisa lupa. Panggilan dan pemilihan dari antara keluargamu. Tidak semua yang melayani, tetapi yang Tuhan pilih saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Penuhkan kami, puaskan hasrat kami di dalam kuasa kasih-Mu untuk kemajuan iman kami, untuk ketaatan kami pada hari-hari akan datang, untuk keseriusan kami dengan Tuhan, untuk hubungan yang lebih dekat lagi dengan Yesus di dalam rohnya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tetap di dalam konsentrasi, di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita masih ingat bahwa ada nyanyian-nyanyian. Tidak kita sendiri menyanyikan pujian kepada Allah, tetapi bersama-sama dengan malaikat di sorga. Kita angkat pujian bersama malaikat di sorga. Kamu mengatakan Hosana, Hosana bagi Raja. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, 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 Hosana. Aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Saudara, kita dengan antusias meminta kepada Yesus Tuhan kita supaya jemaat GGP Cimahi boleh berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, tahu berterima kasih atau mengucap syukur, dan menjadi penyembah serta menjadi jemaat yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta, karena ini hal yang penting bagi gereja kita.
Mari kita bersuara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu untuk kebutuhan yang paling hakiki bagi gereja kami, bagi jemaat di gereja ini dan juga semua simpatisan. Biarlah jemaat boleh berakar di dalam firman, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam berterima kasih dan mengucap syukur, menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah boleh menjadi jemaat yang memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, karena itu adalah kehendak-Mu. Tidak mungkin kami akan bertumbuh kalau kami tidak mengenal firman, tidak tahu membaca firman, tidak melakukan firman. Sebab itu, biarlah kami boleh berakar lebih dalam. Para pelayan berakar di dalam firman. Guru-guru sekolah minggu berakar di dalam firman. Pengurus-pengurus, para pemuda-pemudi berakar dalam firman. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Mulai dari gembala, semua kepada majelis, semua jemaat. Tuhan mari Roh Kudus, mari minta, katakan Roh Kudus bekerjalah. Undang Roh Kudus untuk bekerja, saudara. Jangan biarkan dia tidak bekerja, tapi biarlah dia bekerja. Karena memang itu adalah pekerjaannya. Anak-anak sekolah minggu bertumbuh imannya. Tuhan, kami sangat berharap kepada belas kasihan-Mu ini. Mari Tuhan, hari Minggu saudara bisa lihat, bukan hanya malam ini tapi hari Minggu engkau berdoa. Ketika melihat jemaat berdatangan, kau katakan Tuhan, biarlah si ini bertumbuh dalam firman. Biar si ini Tuhan bertumbuh dalam iman. Mereka juga boleh mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Para suami dijamah oleh Tuhan menjadi imam yang seperti Kristus mau. Boleh memimpin istri dan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus mari. Mari tolong supaya Bapak Gembala dan Ibu tidak mengalami dengan susah payah. Tetapi karena ada Roh Kudus yang menolong dan kami bisa menuai, bisa melihat Roh Kudus luar biasa. Yang berikutnya saudara, kita mohon Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya membuat gerakan kepada anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Supaya mereka antusias memuji, bertepuk tangan memuji buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersuara untuk anak-anak yang kecil-kecil sampai pemuda-pemudi. Mereka antusias memuji Allah, bertepuk tangan bagi kemuliaan Allah. Bapa dalam surga, kami meminta, karena Engkau bisa menaruh nyanyian pada diri mulut anak-anak. Anak-anak remaja yang sedang bertambah besar, Tuhan, buatlah kegerakan yang indah dan ajaib. Dimulai dari guru-guru sekolah minggunya. Minta belas kasihan Tuhan saudara. Minta belas kasihan Tuhan. Supaya ada nyanyian-nyanyian yang baru dari mulut anak-anak. Pemuda-pemudi dan remaja antusias sekali memuji Allah. Oh Tuhan, bisa jadi ada ikatan-ikatan dari orang tua mereka. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Yesus. Mari saudara, kita berdoa minta Tuhan cabut kebiasaan-kebiasaan yang turun kepada anak-anak. Sehingga mereka tidak bertepuk tangan, mereka tidak menyanyi, mulut mereka tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Syamatala katana kapasa. Hila katana kami atas syik. Oh mikihana mas. Yang ketiga saudara, kita minta, kita mohon dengan sangat supaya Roh Kudus menggerakkan hati, mulut jemaat. Ada kata-kata syukur dalam setiap ibadah. Ada pujian, ada penyembahan, ada kegerakan, merendahkan hati ketika mereka beribadah kepada Allah.
Mari kita berdoa, Roh Kudus bekerja. Bapa dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Jemaat yang punya masalah, mereka datang beribadah. Mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam pergumulan keuangan, mereka dalam keadaan yang susah. Atau mereka mempunyai segala sesuatu karena mereka kaya. Tapi biarlah mereka mempunyai sikap rendah hati ketika mereka sedang beribadah dan datang beribadah. Roh Kudus mari bekerja. Dari mulut mereka ada ucapan syukur, ada puji-pujian, ada pujian penyembahan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Ini komitmen kita, ini kerinduan kita. Sujud di hadapan-Mu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Tuhan. Naikkan hormat kita. Sembah Yesus, saudara. Saudara bisa mewakili keluarga saudara hari ini. Mewakili jemaat yang tidak tahu bagaimana menyembah dan mengagungkan dan menghargai Tuhannya. Haleluya. Oh, haleluya. Keagungan-Mu Bapa, kebesaran-Mu, hormat dan penyembahan kami, segalanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku
Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian hormat kami, sembah syukur kami naikkan bagimu. Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Sembah kami, Engkau Allah yang agung, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh namanya. Sembah aku, oh yang mana kasih Hosana. Terpujilah Engkau, haleluya, dari selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau perkasa, penolong kami, kota benteng kami, Allah Israel, Jehovah namanya. Nileta amama yonuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, sebelum kita mau menyanyikan haleluya, haleluya 12 kali, saudara percaya orang sakit dikuatkan, keluarganya juga dikasih kesehatan, yang merawatnya, yang sakit sanggup Tuhan sembuhkan, yang bisu, yang tuli bisa sembuh, yang ada roh jahat dibebaskan, yang terikat dengan kebiasaan merokok, ada juga yang mungkin mengisap sabu-sabu, para suami yang mulai main mata dengan wanita lain, Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Karena kita berdoa dengan iman, dengan seruan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara bebas, saudara. Mari Tuhan menaruh dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan kuatkan. Amin. Amin. Tuhan membebaskan yang terikat dengan roh jahat, kebiasaan-kebiasaan yang masih mengikat, sehingga mereka tidak mengalami kebebasan untuk beribadah. Dilepaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bapak Kitchen bersama Ibu Yeni, sekarang kau tumpang tangan buat anakmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia malam ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dukung bersama-sama. Kita punya iman yang sama dengan yang dimiliki Abraham. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, mulut yang tidak bisa berkata-kata dengan lancar diperbaiki oleh Roh Allah dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Lakukanlah ya Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan. Supaya ada kesaksian yang akan dinyatakan, diceritakan kepada jemaat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat Yesus masih ada. Yesus hidup. Yesus ada. Yesus anak Allah. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Dia akan datang kedua kalinya untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Karena itu janjinya kepada kami
sesuai dengan firman Allah. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Haleluya. 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 Kita berdiri semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan roh saudara. Haleluya. Haleluya. Dengan roh saudara. Katakan, rohku, engkau mengatakan haleluya. 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 Jamah roh kami Tuhan. Haleluya. Dengan keras katakan haleluya. Oh, haleluya. 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 Saudara, haleluya, haleluya, oh, Gusti Numago usombaho. Silakan. Saudara, sekarang jumpai saudara Siman saudara. Berdoa dengan dia. Saling mendoakan. Ibu cucu berdoa buat Ibu Tri. Pak Daniel silakan berdoa untuk Ko Yuyuka. Ayo bergerak. Saling mendoakan. Supaya rohnya berkobar. Hatinya berkobar. Tuhan memberikan jalan keluar.
Ibu Hani silakan. Ibu Hani bergerak di belakang, ada Ibu Dewi. Doakan dia, saling mendoakan. Ibu Yeni berdoa buat di belakangnya. Amin. Amin. Berkobar bagi Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara. Yang sudah silakan duduk. Yang belum silakan teruskan. Saudara, mari kita berterima kasih untuk pengobatan, untuk KKR kemarin. Mari bersyukur bahwa firman Allah tidak sia-sia. Bersyukur untuk seksi diakonia. Bersyukur buat orang-orang yang sudah digunting rambutnya, yang di giginya demikian diurus oleh dokter gigi, yang juga telinganya THT-nya, demikian juga kandungannya yang dipijat, yang dokter penyakit dalam, dokter anak, obat-obat yang diterima, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pastor Kang dari gereja Sosok, biarlah boleh menjadi gereja partner dengan GGP. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Silakan. Akhir dari ibadah kami malam ini, Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus, yang telah Engkau pakai, Engkau urapi hamba-hamba-Mu, untuk Ibu Tri yang sudah memimpin pujian, demikian juga untuk Pak Agus, untuk Pak Moses, demikian juga untuk Pak Tony, untuk Pak Wawa. Hamba juga bersyukur untuk Michael yang boleh mengendalikan proyektor. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu khususnya sudah menyampaikan kepada firman Allah, memimpin di dalam pokok-pokok doa, sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Hamba juga bersyukur semua anggota jemaat yang hadir pada Rabu petang ini di dalam mengikuti doa bersama-sama. Hamba percaya ini juga boleh direkam dalam YouTube, yang akan juga disampaikan pada hari Jumat yang akan datang. Biarlah boleh menjadi berkat bagi anggota jemaat yang tidak hadir pada petang hari ini. Terima kasih Bapak, menyerahkan untuk Ibu Dewi, Ibu Sulistia yang boleh menyediakan berkat konsumsi bagi kami malam ini. Berapa banyak di antara kami yang pulang bekerja, tidak pulang dulu ke rumah, tapi langsung ke rumah Tuhan karena pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Hamba menyerahkan
Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, hamba percaya kau boleh memberkati tangan-tangan terulur, mengembalikan berkat berlipat kali ganda di dalam pekerjaan, dalam usaha dagang, dalam tiap keluarga, dalam rumah tangga dan pelayanannya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Pengumuman. Jangan lupa hari Sabtu ada doa pagi jam 6. Komisi doa dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengundang untuk kita tetap hadir dan setia di dalam doa. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa? Oh iya, hari Kamis ada KW.